Hai, di video kali ini saya akan mereview mengenai HyperOS di Poco F5. Dan saya sudah mencoba HyperOS ini selama 1 minggu. Di sini ada beberapa perubahan. Yang pertama, boot animasinya ada tulisan HyperOS. Untuk tampilan awal di sini ada sedikit perubahan. Perubahannya itu di bagian control center. Peletakan icon atau shortcutnya agak sedikit diubah. Kemudian di sini ada yang menarik di bagian lock screen-nya. Kalau kalian tahan seperti ini, bakalan masuk ke pengaturan settingan wallpaper. Jadi kalian bisa merubah wallpaper, jam, dan always on display. Settingan seperti ini mengingatkanku pada iPhone dan Samsung. Kalau di iOS itu versi iOS 17 bisa mengatur wallpaper seperti ini. Dan untuk always on display-nya di iPhone 14 Pro. Dan di Samsung juga settingannya seperti ini. Dan ada mode kedalaman. Ya, mirip dengan settingan Samsung dan iPhone. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian yang nggak pernah pakai Samsung atau iPhone, pasti kalian bilang, wow, ini fitur yang bagus banget. Tapi kalau kalian yang pernah pegang Samsung dan iPhone, fiturnya, iyalah, kok tiru-tiru? Seperti itu. Dan kita lanjut di fitur berikutnya. Ada perubahan tampilan di bagian baterai ini. Kemungkinan untuk tampilan ini ada pembaruan aplikasi bawaannya. Jadi tampilannya agak fresh daripada sebelumnya. Dan kata teman-teman di forum, itu banyak yang bilang HyperOS ini lebih irit baterai. Dan saya kurang tahu juga apakah irit atau borosnya. Soalnya tiap orang pemakaiannya itu berbeda-beda. Ada yang suka main game, ada yang cuma WhatsAppan aja, ada yang ditaruh aja HP-nya. Contohnya seperti saya ini. Dan di sini kita kasih contoh perbedaan antara MIUI dan HyperOS. Untuk MIUI itu di HP Xiaomi 13T. Dan untuk HyperOS untuk HP Poco F5 saya. Jadi perubahannya sedikit banget. Kalian bisa lihat aja sendiri perbedaan MIUI dan HyperOS. Dan katanya untuk HyperOS ini lebih mendalami IoT Xiaomi. Dan yang keren, perbedaannya di bagian versi Android-nya. MIUI masih pakai Android 13, sedangkan HyperOS itu sudah pakai Android 14. Dan ini bisa dibuat main game. Wih, gokil. Di sini tak kasih saran. Untuk extended RAM kalian matikan aja karena fitur ini nggak berguna. Dan kalau ini ruang penyimpanan antara MIUI dan HyperOS. Di bagian sistem beda dikit doang. Dan kita coba untuk restart. Mana yang tercepat antara MIUI dan HyperOS. Dan siapakah yang lebih unggul? OS baru atau OS yang lama? Dan pemenangnya adalah jeng jeng HyperOS. Wow. Dan selanjutnya ada perubahan animasi charging antara MIUI dan HyperOS. Ini MIUI, sedangkan kalau yang ini HyperOS. Bedanya pada saat layar nyala atau masuk di home screen, animasinya berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita testing di bagian performa.
Dan ini hasil performa HyperOS di Poco F5. Skornya tembus 1.104.646. Dan mode performa pun kalau kalian aktifkan, hasil AnTuTu benchmarknya malah turun. Waduh, ini gimana? Dari dulu kok nggak ada perubahan sama sekali antara mode standar dan performa. Dan di sini saya juga melakukan pengetesan kestabilan performa HyperOS. Ternyata nggak ada perubahan guys. Untuk mode standar sih, ini aman-aman aja. Tapi kalau mode performa, wah berantakan. Ini malah kebalikannya. Hasil dari Geekbench 6 ya lumayan tinggi. Dan untuk 3D Mark seperti ini. Hasil kestabilannya 76,4%. Kemudian yang Wildlife Extreme Stress Test ini bisa tembus 86,3%. Lumayan daripada sebelumnya. Ya itu aja sih. Dan kita lanjut. Untuk melakukan pengetesan Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps atau rata kanan di Poco F5. Dan ternyata MIUI 14 dan HyperOS itu sama-sama bagus kalau dibuat main game. Ya karena chipsetnya itu sudah mumpuni banget. Yaps, Snapdragon 7 Plus Gen 2. Chipset flagship dipakai di HP mid-range. Jadi performanya sangat lancar dan saya nggak kaget dengan performa Poco F5. Tetapi kalau di HP kentang pakai HyperOS gimana hasilnya ya? Saya penasaran. Dan saya tambahkan sedikit, di bagian widget itu ada perubahan. Tapi setelah saya cek, sama aja seperti MIUI 14. Apakah harus ada yang diupdate untuk aplikasinya? Kalau kalian yang paham, coba tulis di komentar. Jadi untuk kesimpulan dalam HyperOS di Poco F5, tampilannya aja yang berubah. Untuk masalah performa, tetap nggak ada peningkatan. Masih ada limit performanya. Ketika saya testing di aplikasi CPU throttling, kukira ada peningkatan performa, tetapi tetap aja performanya dibatasi. Dan ya, gitu aja untuk video kali ini mengenai HyperOS di Poco F5. Kalau kalian yang suka mengenai update HyperOS dan lain-lain, nanti kita akan bahas lagi. Oke, sampai jumpa.